Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar memasuki tema keempat, yaitu berbagi pekerjaan. Ya, kali ini pada kesempatan kali ini yang kita pelajari yaitu sila Pancasila, dan yang kedua memahami watak seorang tokoh dalam sebuah cerita. Baik. Silakan kamu simak rangkuman materi yang Pak Eko berikan kemarin. Kita awali dengan mempelajari sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dapat kita ketahui lambangnya yaitu bintang, ya. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di rangkuman materi tersebut ada makna yang terkandung pada sila pertama, ya, antara lain percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam gambar ini Pak Eko contohkan adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Nah, di sini ada orang yang saling bersalaman, menghormati, ya, antar berbeda agama. Ini ada orang Bali dengan orang Islam, ya. Kemudian ya ini saling menghargai antar sesama agama, ya. Tidak boleh kita saling bermusuhan atau membeda-bedakan, ya. Dan tidak boleh kita memaksakan agama kepada orang lain. Berikutnya sila kedua yaitu dilambangkan dengan gambar rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya di rangkuman materi sudah ada. Di sini Pak Eko cuma memberikan contoh, ya, sikap yang sesuai dengan sila kedua. Nah, di sini ada kegiatan bakti sosial, saling membantu, saling meringankan saudara kita yang terkena bencana atau musibah, ya. Kemudian ini ada anak yang sedang dibully, diolok-olokkan ini. Ini adalah sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, ya. Yang namanya sila kedua itu kita harus saling bantu membantu, saling adil, kepada siapapun harus adil, tidak boleh membeda-bedakan teman. Berikutnya anak-anak, sila ketiga yaitu dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, di rangkuman materi juga ada maknanya, ya. Kalau di sini Pak Eko cuma memberikan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Ini yang pertama, ini saling bersatu anak-anak. Ini dalam teman satu kelas ini saling bermain bersama, ya, tidak membeda-bedakan si A atau si B, si kaya atau si miskin, ya. Semuanya bermain jadi satu, ya. Ada yang baca buku, akan tetapi semuanya mereka ini bersatu. Nah, ini kegiatan contoh di masyarakat ini, ya, untuk memupuk persatuan dan kesatuan, melaksanakan kerja bakti secara bersama-sama, gotong royong, sehingga dengan kegiatan ini dapat memupuk kerukunan antar warga, ya. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenal watak tokoh dalam sebuah cerita. Nah, watak tokoh dalam sebuah cerita itu terbagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh yang sifatnya baik dalam sebuah cerita tersebut, ya. Tokoh yang memiliki sifat yang baik. Berikutnya ada tokoh antagonis, lawannya protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki peran jahat atau tidak baik dalam sebuah cerita tersebut. Nah, ini dapat kamu amati. Ini Pak Eko memberikan contoh cerita rakyat Malin Kundang.
Nah, dari sini kita dapat tahu ya. Ayo, siapa kira-kira tokoh protagonisnya siapa? Tokoh yang baik adalah ibunya, Ibu Malin ini. Ya, tokoh antagonis ya ini Malin sama istrinya. Lupa kepada ibunya sendiri yang tua renta memakai pakaian yang compang-camping, malah diusir. Ya, ini dalam sebuah cerita pasti ada tokoh baik dan tokoh jahat. Nah, seperti itu anak-anak. Berikutnya kita akan mempelajari unsur-unsur dalam cerita. Nah, unsur-unsur dalam cerita itu banyak anak-anak. Ya, dalam sebuah cerita ada yang pertama namanya tokoh. Ini mesti ini dalam sebuah cerita pasti disebutkan tokohnya siapa. Yang kedua latar tempat ya. Dalam sebuah cerita tersebut diceritakan tempatnya di mana ya. Kemudian latar waktu. Waktunya kapan dalam cerita tersebut ya. Kemudian sifat atau watak tokoh. Dalam sebuah cerita tersebut masing-masing peran atau tokoh memiliki sifat yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah amanat atau pesan. Nah, dalam sebuah cerita pasti ada pesan yang dapat kita ambil ya. Contoh yang tadi ini ada dongeng bawang merah bawang putih ya. Kalian pasti tahu ceritanya. Nah, dalam cerita ini dapat kita ambil pesan, istilahnya kita itu tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun ya. Kemudian kita harus memiliki sifat yang baik ya, tidak boleh pendendam seperti itu, tidak rakus, tidak tamak. Nah anak-anak, sekian dulu penjelasan Pak Eko. Nanti akan saya sambung penjelasan berikutnya untuk bagian C, D, dan E. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap belajar, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.